Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra Siregar dalam mata kuliah matematika ya. Diharapkan saat melihat video ini mahasiswa sudah mempunyai slide yang saya bagikan ya. Saya akan menjelaskan slide tersebut. Slide yang berjudul Sistem Bilangan Real dan Desimal. Nah, kita ketahui bahwa bilangan itu terdiri dari bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, kemudian bilangan cacah atau kalau di bilangan asli disimbolkan dengan n ya. Terus ada bilangan bulat itu bilangan ganjil, bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Dan semuanya bilangan bulat ya. Kemudian himpunan bilangan rasional atau Q adalah semua himpunan yang bisa dibuat dalam bentuk P per Q, di mana P-nya bilangan bulat dan Q-nya bilangan bulat selain 0. Terus selain bilangan bulat, bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk rasional ya. Nah, kemudian bilangan real. Bilangan real itu adalah himpunan dari semua bilangan rasional dan irasional digabung menjadi bilangan real. Makanya dalam bilangan real itu terdapat dalam bisa dinyatakan juga bilangan asli itu himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan real dari bilangan rasional himpunan bagian dari bilangan real ya. Pada slide 3 bisa dilihat pemetaannya, karena bilangan asli itu bagian dari bilangan real. Nah, pada slide 4 sifat-sifat yang yang terdapat pada bilangan real ya, yaitu sifat medan, yaitu pertama x tambah y sama dengan y tambah x, dan x kali y sama dengan y kali x ya. Contoh 2 kali 3, 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2 gitu ya. Terus untuk perkaliannya 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 gitu ya. Nah, asosiatifnya sama, cukup distributif. Terus identitasnya untuk yang perkaliannya 1, untuk penjumlahannya 0. Bilangan identitas itu bilangan yang jika dilakukan operasi menghasilkan bilangan itu sendiri. Terus kemudian inverse adalah bilangan lawan dari yang bisa menyebabkan munculnya identitas. Contoh 2 inverse-nya adalah min 2, karena 2 dikurangi 2 menjadi 0. Terus untuk yang perkaliannya inverse-nya kan identitasnya 1 ya, berarti kalau 7 kali berapa supaya jadi 1, yaitu 1/7. Nah, 1/7 itu adalah inverse dari 7 ya. Itu bilangan inverse. Nah, itu sifat-sifat dari bilangan real ya. Nah, sifat urutan ada dalam bilangan real, sifat urutan bilangan real ya, dimana bilangan real ini ada bilangan yang lebih besar dari bilangan yang lain. Contoh bilangan 4 itu lebih besar dari 2, bilangan 5 lebih besar dari 3, bilangan 10 lebih besar dari min 3. Nah, itu ya. Di sini dikatakan jika dalam bilangan x pasti lebih kecil dari y, berarti x berada di sebelah kiri y pada garis bilangan real ya, seperti pada gambar slide 5 ya. Sifat-sifat urutannya trikotomi, jika x lebih kecil dari y atau x sama dengan y, atau x terus x dan y adalah bilangan real, maka pasti berlaku salah satu di antaranya, antara x lebih kecil dari y, atau x sama dengan y, atau x lebih besar dari y. Itu prinsip dari bilangan real. Contoh, jika x-nya itu 2 dan y-nya itu 5, pasti x lebih kecil dari 5 gitu kan. X lebih kecil dari y, 2 lebih kecil dari 5 ya. Seperti itu.
Kemudian ada sifat ketransitifan, penambahan, dan perkalian. Di slide 6 ada bilangan contoh bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan dia ada komanya lah. Nah, jadi kalau dilakukan pembagian menggunakan bagi kurung itu tidak menghasilkan bilangan bulat, ada komanya. Itu bilangan rasional. Bilangan desimal yang rasional itu bilangan desimal yang bisa dibuat pecahan ya. Seperti 0,5 itu sama dengan setengah, setengah sama dengan 0,5 gitu ya. Tapi kalau yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dibuat pecahannya, itu bukan bilangan rasional. Di slide 7 ada bilangan-bilangan yang tak rasional tapi bilangan tak rasional dapat juga diungkapkan sebagai desimal-desimal ya. Perhatikan contoh 2. Nah, akar 2 itu contoh bilangan irasional atau tak rasional. Akar 3 itu tidak rasional karena tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan ya. Oke, sampai sini saya harap bisa dipahami ya. Itu pada slide 7. Nah, dalam bilangan desimal ada bilangan desimal berulang dan tak berulang ya. Nah, yang berulang, yang tak berulang itu yang sulit untuk dibuat menjadi pecahan. Sedangkan yang berulang itu yang masih bisa walaupun rasional tapi bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Contohnya, nah bagaimana jika membuktikan bilangan desimal untuk yang berulang seperti 0,136, 136, 136 dan 0,271, 71, 71 dalam bentuk bilangan rasional. Perhatikan caranya. Caranya ada di slide nomor 9 ya. Seperti itu. Perhatikan baik-baik. Contohnya X sama dengan 0,136, 136, 136. Langkah kedua, kalikan karena yang berulangnya itu 136 ya, kalikan dengan angka 1000 jadi 1000x. Nah, jadi hasilnya 1000x sama dengan 136, 136, 136 terus. Sedangkan x-nya 0,136, 136. Dikurangi hasil dapat 999x sama dengan 136. Berarti x 136 per 99. Nah, itu ya. Contoh yang desimalkan. Nah, sedangkan contoh lain yang 0,271, 71, 71, 71. Nah, itu berarti yang berulangnya 71, 71 ya. Tapi karena ada 2 di depannya kali 1000 juga Y-nya. Berarti kalau ada kali 2 ya. Bisa. Bisa seperti itu. Nah, itu cara yang berulang. Nah, seperti itu mengubah bilangan desimal yang berulang menjadi pecahan. Nah, contoh lainnya bisa di slide 10 ya. Yaitu untuk bilangan real dan desimal. Untuk tugasnya nanti akan saya berikan ya. Saya harapkan dapat dipahami. Ingat, untuk sumber belajar tidak hanya dari video ini saja. Anda bisa mencari dari sumber-sumber yang lain terkait bilangan real dan bilangan desimal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.